Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai Introduction to Business Communication bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai definisi awal dan pemahaman awal mengenai komunikasi. Kemudian di bagian kedua, saya melanjutkan mengenai masalah-masalah yang ada di komunikasi. Di bagian ini saya melanjutkan lagi tentang masalah tersebut. Salah satunya adalah noise atau gangguan ya di lingkungan kita pada saat kita melakukan komunikasi. Bahwa noise, gangguan tadi itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa suara, bisa berupa visual ya. Ada yang lewat atau apa begitu. Sehingga nanti akhirnya menyebabkan distorsi. Noise create distortion of the message and prevent it from being understood the way was intended. Mungkin pada saat ngobrol begitu ya, ada mobil lewat atau kendaraan lewat yang ya knalpotnya biasanya bunyinya memekakkan telinga begitu, sehingga nggak dengar, akhirnya salah paham. Pada saat melihat film kemudian ya ada yang lewat, ada iklan, ketinggalan akhirnya tidak bisa menangkap maksudnya, begitu. Noises may be ringing telepon, ada telepon berdering ya, itu sama seperti kalau saya sedang merekam begini tiba-tiba ada yang bunyi teleponnya begitu. Honking horns ya itu tadi, klakson. Enak-enak ngerekam begini ya, ada aja yang lewat. Nggak mau pagi kayak nggak mau malam gitu tiba-tiba ada yang lewat. Ngebel-ngebel lagi, nah misalnya begitu. Messi, ribut aja. Chaotic surrounding, nah itu kadang-kadang tidak terkontrol ya, suara angin, suara AC, suara kipas, suara hewan. Kemudian time. Inappropriate time may be an obstacle to give message clearly. Jadi kadang itu waktunya salah. Misal, Friday afternoon is not proper for a heavy meeting. Udah Jumat sore gitu ya. Bagi kalau yang kerja Sabtunya libur, Jumat sore disuruh mikir. Pikirannya sudah kemana-mana, pikirannya sudah libur. Sehingga akhirnya apapun yang disampaikan di rapat tadi kayak nggak nyampe begitu. Ya, karena nggak nyampe ya akhirnya bubar ya. Komunikasinya hilang. Nah, itu contoh. Hambatan yang lain di komunikasi adalah tadi sudah noise, distraction yang menyebabkan uncomfort, crowd, kerumunan. Itu yang sering saya alami. Ya, seringkali saya merekam video ini di malam hari ya. Sangat malam hari gitu. Dini hari sebenarnya. Ya. Kadang-kadang ya pagi. Tergantung situasi. Kenapa ya? Karena ini karena ada distraction-nya, ada crowd. Beberapa video misalnya tiba-tiba ada suara tertawa-tawa itu ya, teman-teman dosen yang lain misalnya. Kemudian ada filternya, ada intervention di tengah-tengah. Ya, misalnya pada saat merekam begini, tiba-tiba ada pesan update Windows lewat begitu. Tiba-tiba ada notification gitu ya. Masuk suaranya yang harusnya difilter intervention tadi.
budaya. Ya, jadi pada saat membuat video begini, misalnya saya kan ini mencoba berkomunikasi ya. Nah, pada saat saya mencoba berkomunikasi seperti ini budayanya kan beda. Ada beberapa video yang misalnya saya memberikan background musik begini, ya, dengan tujuan begitu. Satu, menurut saya membuat lebih rileks bagi saya sendiri juga dan bagi yang mendengarkan. Kemudian kedua itu memfilter noise bagi saya. Ya, tapi ada juga yang tidak suka dengan background musik seperti ini. Ya, karena kulturnya memang dia tidak tidak suka mendengarkan musik gitu. Kalau Anda tanya, emang ada ya Pak gitu orang yang tidak suka mendengarkan musik? Oh banyak. Ya, banyak. Dan itu masalah budaya ya, filter budaya. Ada yang merasa suara saya terlalu pelan gitu ya. Tapi sudah ada yang merasa bahwa suara saya ini terlalu keras. Nah, begitu. Gimana gitu ya? Karena budaya. Dan akhirnya ada competing message. Nah, itu mengapa video-video saya yang baru-baru ini itu rata-rata hanya 5 menit. Sorry, 15 menit. Ya, mungkin ada yang lebih ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Mungkin hanya lebih ya, antara 16 menit, 17 menit. Hanya ada beberapa sebagian ya yang sampai 20 menit itu. Itu biasanya bagian terakhir. Saya lanjutkan supaya tidak dipecah lagi. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak itu overload. Terlalu banyak pesan yang masuk sehingga tidak bisa diterima. Lupa. Kalau orang Indonesia biasanya bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan karena orang itu tidak memperhatikan, bukan karena orang itu tidak berniat untuk memahami, tetapi karena overload, karena terlalu banyak. Ya Pak, itu kenapa saya membatasi ya maksimal 15 lah, 10 sampai 15 menit. Karena kalau terlalu pendek juga nanti akhirnya terpecahnya terlalu besar ya, terlalu banyak. Nah, ini jadi hambatan. Dan kemudian kebanyakan orang, termasuk Anda mungkin waktu mendengarkan video ini, kita semua multitasking. Multitasking dalam artian waktu Anda melihat video ini ya nggak mungkin Anda hanya fokus melihat video ini. 1001 mungkin. Anda mesti sambil nggak tahu ngapain. Sambil ngemil kayak sambil scroll handphone, lihat videonya di laptop sambil scroll handphone. Sambil noleh ke kiri, ke kanan begitu. Sambil baca buku, sambil nggak tahu. Ya, dan itu sifat dasar manusia ya. Kita multitasking, kita itu sulit fokus hanya di satu tempat tertentu. Dan itu normal. Waktu rapat biasanya sambil scroll handphone dimarahi. Jangan main handphone saja gitu. Terus dibales, saya dengerin kok Pak gitu. Ya. Anda sekolah dilarang pegang handphone. Tapi gitu. Anda sambil gambar di buku gitu. Mainan pulpen begitu ya. Ya biasa aja begitu. Itu sifat dasar manusia. Hanya yang paling penting pada saat multitasking tadi ya jangan sampai kompetisi dengan pesan yang sesungguhnya. Itu yang paling penting. Supaya apa ya? Supaya message-nya, pesannya itu bisa tersampaikan. Itu yang paling harus diingat ya.
Sehingga kita sender sebagai pengirim pesan, ya nggak usah langsung tiba-tiba nyolot kalau yang lawan bicara kita itu sambil pegang handphone atau apa ya, mungkin dia sambil mendengarkan kok. Hanya dia multitasking, ya, tidak harus fokus gitu, tapi dia mendengarkan. Dia memahami apa yang kita utarakan melalui saluran apapun, ya. Itu yang pertama harus diingat bahwa hambatan-hambatan ini itu bisa kok dikurangi, ya. Jadi sekali lagi ada noise, ada filter, dan ada competing message. Hal-hal yang biasanya menghalangi kita dalam berkomunikasi, tetapi semuanya masih dalam tataran yang positif, ya. Semuanya masih dalam tataran yang positif dan masih bisa diatasi. Itu kenapa dinamakan barrier. Ya, itu artinya bisa diatasi. Hambatan itu bisa dilalui. Oke, itu untuk sementara di bagian ketiga ini. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya. Masih tetap di bab mengenai introduction to business communication. Masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.